Dari Menara Olahraga Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. Sobat Garuda, balik lagi di Garuda Talks episode kesekian. Bersama saya Mozaik Alislamer, dan kali ini saya ditemani oleh... Halo Jack, halo Sobat Garuda. Oke Mas Dimas, kan biasanya ketika Garuda Talks ini kita akan berbicara dengan pakar-pakar nih ya. Nah untuk episode kali ini kita akan bicarain apa Mas Dimas? Kali ini, sebelumnya gue di sini gantiin Gary ya. Gary lagi berhalangan, katanya lagi itikaf apa? Lagi cuti menikah katanya. Oh iya. Jadi hari ini kan kebetulan kan gue di PSSI kan konten ya. Sama lu di konten, divisi konten, dan gue lebih ke audiovisual sama broadcast. Nah, di podcast kali ini gue pengen ngundang ya salah satu komponen dari broadcast sepak bola gitu. Bicara soal pemandu siar. Oke, pemandu siar. Pemandu siar itu kalau misalkan istilahnya biasa disebut apa Mas Dim? Apakah announcer atau anchor atau ada istilah khusus nggak sih? Ya umumnya sih ya orang bilangnya ya pembawa acara match aja gitu. Tapi termnya sendiri sih lebih tepat mungkin beberapa belakangan gitu disebut sebagai sportcaster gitu. Jadi hari ini kita akan kedatangan salah satu sportcaster yang ya mungkin kalau Garuda fans sudah ngeliat TV mungkin udah notice lah ya, tahu ini siapa. Notice ya. Ini mukanya di mana aja gitu. Ya, mukanya benar. Di tiap TV ini ada dia, di TV PTV ada dia gitu. Benar, karena di Garuda Talks ini juga kita nggak mungkin ngobrolin sesuatu yang kita nggak paham lah ya. Oleh karena itu makanya kita undang salah satu sportcaster kenamaan dari Indonesia. Di sini ada Mas Stewart. Halo Mas. Halo bro, halo semua, halo Dim. Halo Stu. Halo. Sehat Stu? Sehat, kita harus sehat-sehat lah lagi kondisi begini. Oke, Mas Tio, aku mau tanya. Tadi kan Mas Dimas sempat ngomong di awal tentang pemandu siar atau sekarang dikenal dengan sportcaster ya istilahnya. Ya. Mungkin aku mau tahu dulu deh sama Mas Tio. Sebenarnya sportcaster itu apa sih Mas? Sportcaster itu ya sesuai dengan termnya ya kan, kalau kita artikan kan dalam bahasa Indonesia juga dalam lafalnya kan sportscaster, artinya penyiar pertandingan olahraga. Gitu. Nah ini termnya kan memang kalau di luar udah dipakai udah sejak lama ya. Tapi kan kalau di Indonesia orang lebih sering ngomongnya presenter bola gitu kan, presenter bola. Padahal kan sebenarnya kalau sportcaster dengan term sportcaster itu artinya presenter olahraga itu harus bisa bawain semua olahraga, bukan hanya jadi presenter bola gitu loh. Kalau mau jadi presenter bola doang itu sih lebih enak kayaknya disebutnya sebagai football pandit ya. Oke. Untuk term sportcaster ya berarti lu, kalau gue memandang bahasa sportcaster yang gue tekuni sebagai profesi dari dulu ya artinya presenter olahraga. Gue bisa bawain semua pertandingan olahraga gitu. Emangnya yang fungsinya cukup penting loh dalam industri penyiaran olahraga kan. Jadi mungkin kita adalah komponen kecil ya dari keseluruhan industri olahraga. Ya pasti kan ada pelaku-pelakunya, ada atlet, ada media televisi. Tapi kan kita ada di garda terdepan karena kita kan yang punya tugas untuk menyampaikan pertandingan di hadapan jutaan pasang mata masyarakat gitu, dan kita punya tugas untuk mengedukasi dan lain-lain. Jadi kalau bisa dibilang bedanya itu ya. Jadi materi yang dibawain kalau sportcaster sama pembawa acara biasa ya materinya sendiri. Ya secara teknis memang udah beda banget Dim kalau kita bandingkan dengan presenter lain. Jadi pada dasarnya sebenarnya kan setiap presenter itu punya kesulitan masing-masing ya. Lu kalau presenter entertain ya lu mesti punya bakat ngelucu, lu mesti punya bakat menghibur orang, dan itu nggak mudah juga. Itu kan kayak begitu mesti bakat juga ya. Terus kalau presenter berita atau lebih dikenal dengan anchor,
walaupun memang mereka baca dari prompter, tapi mereka juga pasti kan harus mengetahui kontennya ya untuk improvisasi. Nah, presenter olahraga kita itu sama, kalau kita itu cuma dikasih tahu rundown, jadi kita riset semua sendiri gitu, riset pertandingannya semua sendiri, kita harus ngerti, karena kan kalau kita nggak paham dengan apa yang kita bawain ya akan terlihat bodoh dan nggak mengerti gitu loh, karena penonton kita kan juga pinter-pinter gitu. Iya, bener itu tuh. Terus bicara soal pengalaman sportcaster nih, sebenarnya lu udah berapa tahun sih berkecimpung di dunia sportcaster ini? Gua di sportcaster, jadi gua pertama kali jadi sportcaster itu tahun 2010. 2010 di salah satu TV swasta lah. Ini boleh sebut TV nggak? Nggak apa, bebas di sini. Kalau misalnya mau lu sebut TV One, juga jadi gue pertama di TV One. Gue pertama di TV One 2010, berarti sampai sekarang udah 10 tahun ya. Ya masih tergolong muda lah kalau dibandingin sama senior-senior gue. Terus dari TV One itu lo bisa diceritain mulainya bawain apa, terus pindah kemana, dapet tawaran apa? Jadi gue siaran pertama kali tahun 2010. Tadinya kan gue itu awalnya itu sebenarnya masih di acting, Bin. Jadi masih syuting lah dulu, masih main sinetron, masih FTV. Tapi gue emang suka bola kan. Jadi ketika ditawarin untuk audisi, ya gue ikut. Ternyata pas gue audisi, ya kepilih gitu loh. Singkat ceritanya sih gue kepilih. Prosesnya sih agak panjang kalau gue ceritain. Singkat ceritanya tuh gue kepilih. Nah akhirnya gue mencoba untuk menekuni profesi sebagai sportcaster. Nah kebetulan setelah 2 tahun gue jadi sportcaster, karena gue waktu itu masih ada di TV One itu mengambil Piala Dunia. Piala Dunia 2014 tuh. Nah untuk sportcaster itu kan membawakan Piala Dunia itu hal yang sakral. Iya, Hal yang bisa kita banggakan. Nggak banyak di Indonesia sportcaster yang udah bawain Piala Dunia. Jadi di situ tim produksi sport waktu itu di TV One minta gue supaya fokus di sportcasting, karena kan gue memang basicnya, backgroundnya kan juga acting kan, nggak ada basic public speaking atau presenting. Terus knowledge bola gue juga harus dipertajam, karena kan level Piala Dunia yang nonton satu Indonesia kan, kalau kita siaran di Indonesia ya satu Indonesia nonton gitu loh. Piala Dunia siapa sih yang nggak nonton Piala Dunia gitu. Makanya jadi ada tanggung jawab dan tuntutannya memang lebih tinggi. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue ikutin sarannya orang-orang produksi. Gue waktu itu udah benar-benar gak ngambil job acting, benar-benar gue fokus di sportcaster supaya gue bisa jadi hostnya Piala Dunia 2014. Dan ternyata ya memang gue jadi hostnya Piala Dunia 2014 waktu itu. Nah dari abis Piala Dunia 2014, ini gue lanjutin aja nih ya terus ya. Gue ngedongeng dikit nih ya. Boleh. Setelah 2014, setelah Piala Dunia, kan gue itu udah 4 tahunan ya, 5 tahun justru. 5 tahun, karena gue akhir 2014 gue baru keluar dari TV One. Udah 5 tahun, terus gue memutuskan untuk udah waktunya gue cari pengalaman baru gitu loh. Karena mentor gue di TV One, Mas JP, waktu itu juga dia udah keluar duluan tuh sebelum gue cabut dari TV One. Dia memutuskan untuk sempat Mas JP dia keluar. Kerja sama Darius kan bareng di Catalunya Sportindo. Jadi waktu itu keluar, gue pikir udah mentor gue juga udah nggak ada, udah nggak ada yang bisa gue pelajarin, dan sportnya TV One waktu itu juga udah mulai turun karena habis beli Piala Dunia kali ya. Nah gue ditawarin masuk ke SCTV waktu itu. SCTV pegang Liga Inggris sama Liga Champion, dan kebetulan yang ada di sana itu gurunya gurunya Mas JP kan, almarhum Bang Dian Purba. Itu hostnya di sana ada Wadin, Kinos sama si Mbak Dona. Tapi karena Mbak Dona juga waktu itu udah mulai di BEIN, makanya mereka terus. Nah, waktu BEIN awal-awal kan Mbak Dona masih Tio kan, Mas Tio. Balik lagi ke gue, jadi gue pindah ke SCTV.
bawain Liga Inggris sama Liga Champion. Nah, kita itu dari apa yang gue alamin ya, yang dari apa yang gue jalani sebagai seorang podcaster, ketika gue berpindah televisi, kita harus mengikuti permintaan televisi. Karakter pembawaan kita itu pasti beda-beda. Jadi setiap TV itu punya kriteria masing-masing untuk ya mereka pengen hostnya itu bawainnya kayak gimana gitu. Kayak gue di TV One itu mereka pengennya gue bawainnya serius, lugas, nggak boleh ada bercandaan gitu. Karena kan memang pakemnya news banget. Kalau di SCTV, waktu gue masuk SCTV, orang SCTV itu minta, almarhum Bang Dian tuh minta gue bawainnya harus elegan. Karena dia patokannya karena dia kan yang ngedidik Darius Dona. Jadi dia pengennya itu semua gaya pembawaannya itu kayak Darius Dona. Elegan, kalau bercanda juga tetap terlihat keren gitu. Jadi bisa kalau gua rangkai sedikit, bisa dibilang basic suka tuh jadi syarat wajib ya untuk jadi sportcaster gitu. Kalau lu sebagai sportcaster, sebenarnya syarat untuk jadi sportcaster itu apa aja sih gitu maksudnya? Di samping suka ya sama materi yang dia bawain. Iya, apalagi kan Mas Tio kan basicnya tadi dari acting dulu ya, terus baru loncat sebagai sportcaster. Itu sebenarnya basicnya tadi yang kayak Mas Dimas, apakah sebenarnya sama atau ada yang berbeda di antara kedua bidang ini? Jadi gini, kalau gue sendiri tuh punya pedoman dari apa yang gue pelajarin. Kalau lu pengen jadi sportcaster yang baik, lu harus punya, kalau gue bikin 4P. Pertama, lu harus punya passion. Passion itu yang paling utama. Karena kalau lu nggak punya passionnya, ya lu akan terlihat nggak ngerti ketika lu bawain. Banyak kok sekarang presenter-presenter olahraga yang ya ketika dia dapat kerjaan siaran, mereka tuh sebenarnya nggak suka dengan olahraga. Jadi kelihatan walaupun mereka belajar, terlihat nggak ada isinya gitu loh. Karena mereka nggak paham dengan apa yang mereka bawain gitu loh. Jadi menurut gua passion itu penting sekali. Itu yang paling utama. Ketika lu udah punya passionnya, maka berarti lu bisa melanjutkan ke fase keduanya. Kalau buat gua itu preparation. Preparation itu lu sebelum siaran, lu itu harus mempersiapkan bahan. Lu harus mempersiapkan data. Gue ingat banget dulu waktu gua masih awal-awal siaran, gua di TV One, gua bawa data itu dikit. Tiba-tiba mentor gue bilang, mana data lu? Segini doang lu mau siaran. Kalau misalnya tiba-tiba ada force major, tiba-tiba pertandingan berhenti, lu mesti ngoceh, nggak tahu berapa durasinya. Lu mau ngerusak layar gue. Dia benar-benar keras. Gitu. Jadi itulah kenapa kita harus benar-benar menguasai bahan siaran kita gitu loh. Jadi ketika kita membawakan pertandingan, ya kita harus paham pertandingan apa yang kita bawain, sejarah klubnya, 22 pemainnya gitu loh, berita terupdate-nya. Jadi kita benar-benar harus menguasai. Nah itulah kenapa gue bilang harus ada preparation. Setelah passion ada preparation. Jadi ada persiapan, ada proses belajar, mencari bahan, ngeriset supaya kita bisa membangun chemistry sama komentator. Karena komentator lawan bicara kita ini kan orang-orang yang paham gitu kan, orang-orang yang paham, misalnya dia bisa jurnalis atau praktisi. Kalau kita cuman sebatas tahu tapi kita nggak menggilai, ya kan kebanting ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita di televisi gitu apalagi ya. Kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan baik, akan selalu patah gitu loh perbincangan. Jadi preparation, setelah passion, preparation, baru practice gitu loh. Kalau untuk pengen jadi sportcaster, kenapa? Practice itu penting. Kalau dulu gua pas awal-awal mau siaran, karena balik tadi kan gue bilang gue itu nggak punya basic public speaking, presenting dan lain-lain, dan pengetahuan bola gue itu bisa dikatakan ya masih cupu lah gitu loh. Gue waktu mau jadi presenter olahraga itu dibilang, lu tahu bola, gue pengennya lu ngegilain bola, bukan sekedar tahu. Jadi benar-benar ya lu belajar gitu. Makanya practice itu dulu gue latihan artikulasi, karena itu penting. Kalau kita lagi ngomong di televisi, artikulasi kita itu penting buat telinga penonton gitu. Nah, terus ada intonasi kita juga harus mainkan. Nah itu biasanya gue latihannya dulu, gue baca artikel, banyak baca artikel majalah online dan lain-lain. Nah, jadi kita ngomong aja sendiri di depan kaca.
sampai kita fasih gitu loh, membiasakan diri dengan artikulasi yang bagus, dengan intonasi yang tegas, naik turunnya intonasi ketika kita berkalimat itu kita bisa tahu. Nah itu penting, makanya gue bilang harus ada praktisnya gitu. Dan juga di sepak bola ini kan, di siaran sepak bola ini kan ada play by play juga ya. Nah ya, suara tanpa wajah. Ya, seni reportase lah ya yang kita bilang kalau di bahasanya Sportcaster Indonesia. Nah itu kan juga dituntut latihan yang benar-benar tekun supaya bisa matang di melakukan reportase sepak bola. Nah, lu bisa latihan aja di rumah ambil main PS tuh. Dulu gue latihannya ambil main PS gue. Sampai ngebiasain dulu berkalimat, baru bisa ngapalin main. Nah selain tadi baca artikel itu fungsinya juga ketika lu baca artikel, terus gue juga nulis. Gue dulu kan sering nulis artikel, gue juga bikin buku kan, nulis buku Piala Dunia. Nah, kenapa gue lakukan itu? Nulis. Nah, untuk Sportcaster Indonesia yang nulis buku, yang presenter ya, dalam presenter bukan komentator. Kalau komentator sih banyak yang udah nulis, Mas Kus dan lain-lain udah nulis. Tapi kalau untuk presenternya, setahu gue yang nulis itu cuman gue sama Pangeran. Tahu gue. Sama ada satu lagi sih ini. Erwin Dwinanto. Iya, tahu. EDS. Kalau mentor gue bilang, bukan itu Edwin. Erwin ya. Radio ya. Jadi, radio public speaking. Kenapa menulis itu penting untuk sportcaster? Karena ketika kita menulis, kita itu tahu caranya merangkai kalimat. Sistematis ya jadinya. Udah otomatisasinya itu udah jalan. Kita udah biasa merangkai kalimat dan kita punya banyak bendahara kata. Jadi kita nyimpan banyak bendahara kata ketika kita nulis. Makanya itu bagian dari praktis. Jadi lu harus kasih effort. Untuk mau jadi sportcaster itu lu harus kasih effort, yaitu practice. Jadi passion, preparation, practice. Nah yang keempat terakhir perform. Jadi kalau lu udah melakukan semua itu, tapi kalau lu nggak pede, lu nggak bisa perform, ya percuma. Gitu. Tetap lu harus bisa pede. Dulu bahasanya mentor gua ketika gua siaran, gua udah melakukan apapun, tapi gua siarannya masih kurang nih karena gua nggak pede, gua masih gugup. Dia bilang no room for error katanya kalau udah live. Ini live match. Lu salah dikit lu abis lu yang kena banyak orang gitu loh. Jadi zero mistake mungkin ya kali ya. Ya, zero mistake. Gitu. Oke, banyak juga ya syaratnya JK. Ini aku dari tadi seperti biasa Mas Dim, di episode sebelumnya aku sering nyatet kan ya. Nah kali ini aku nyatet lagi nih. Aku curi ide lagi. Curi ilmu. Nah, Mas Tio, aku mau tanya dong. Tadi kan Mas Tio bilang soal preparation ya. Kalau misalkan Mas Tio sendiri nih sebelum live lah ya, sebelum perform atau istilahnya kayak gitu. Biasanya yang Mas Tio siapin selain data itu apa sih? Selain kalau tidur juga termasuk ya, tidur. Tidur pasti. Iya, tidur itu pasti. Jadi apalagi kan kalau pekerjaannya sportcaster, apalagi yang olahraga bola ya gitu ya, yang kita biasanya bawain pertandingan Liga Eropa misalnya yang perbedaan waktunya jauh banget sama kita, artinya kita dituntut harus begadang gitu kan. Jadi tidur cukup itu harus, karena lu akan kelihatan banget. Look itu penting di industri televisi. Look itu, jadi lu kalau lu ngantuk ya lu juga konsentrasi juga hilang, jadi lu harus istirahat dulu. Riset udah pasti kalau itu. Jadi look itu penting, tapi look bukan segalanya, karena knowledge juga sama pentingnya gitu. Jadi knowledge itu juga harus dipenuhi. Susun bahan itu udah pasti. Gue bisa susun data itu bisa 4 jam 5 jam sebelum siaran. Iya, gue sering lihat tuh catatan lu tuh kalau bulu tangkis ya. Dimas tahu tuh, karena Dimas dulu kan pernah kerja bareng sama gue di bulu tangkis. Jadi emang ya harus. Bahan itu harus banyak gitu loh. Lu istilahnya bahan itu harus berlebih gitu loh. Walaupun lu durasi ngomong tuh cuma bentar, tapi lu itu prepare-nya untuk ngomong 5 jam lu siap gitu. Ketika ada kalau misalnya untuk datanya sendiri, Mas Tio sendiri maksudnya ada batasan nggak, atau ya udahlah yang penting semua yang ada Mas Tio siapin, atau ibaratnya udah cukup sampai sini doang nih datanya kayak gitu.
biasanya sih gue ngeliat kalau gue misalnya gap, tadi kan gue bilang gue 3 jam 4 jam gue data. Terus kan setiap podcaster, setiap komentator itu mereka pasti punya trik sendiri cara nyusun bahan yang sistem yang mereka bangun di data mereka supaya mereka nanti ke siaran enak gitu. Nah, jadi pelurunya nggak habis ya, Su ya? Ya, jadi ya misalnya kalau gue lihat, oh nih kayaknya ini udah oke, ini udah cukup gitu loh. Walaupun nanti sampai ada gue mesti ngomong 2 jam 3 jam, ini gue masih aman gitu. Ya gue memang ada pakemnya sendiri gitu. Nah, setelah itu yang sebelum siarannya banget harus dilakukan. Kalau gue misalnya gue udah siaran sama banyak komentator ya, hampir semua gue mulai mungkin udah siaran gitu. Jadi udah kenal, tapi dulu pas awal-awal yang paling penting itu membangun chemistry dengan komentator. Iya, biasanya tuh gue dudukin tuh host sama komentator, suruh masuk ruangan, kasih gorengan, kopi, dah ngobrol berdua. Nah kalau lu bacanya bukunya Larry King, Seni Berbicara, dia kan nyeritain pengalaman dia ketika dia bisa nginterview salah satu purnawirawan perang lah di Amerika yang nggak bisa ngomong, tapi dia bisa bikin purnawirawan itu jadi cair ngomongnya. Nah itulah membangun chemistry. Itu harus dilakukan juga ketika kita bertemu dengan komentator baru. Ya kita harus entah itu sekedar ngambilin minum buat dia supaya dia cair suasananya sama kita, nanti jadinya kebawa di live show. Oh, I see. Itu Jack, enaknya punya host, misalnya lu produksi acara punya host yang proaktif tuh itu, jadi kayak tim juga asik gitu, ada improve host lu ya kayak Stu ini gitu. Tapi gue tambahin juga, nah satu hal yang nggak boleh lupa juga, tim produksi. Hubungan kita selain sama komentator kan hubungan kita juga dengan tim produksi gitu loh. Adalah sejumlah orang mungkin ya yang tidak bisa menjaga attitude gitu, akhirnya ada presenter itu yang nganggap dirinya itu mungkin bintang gitu. Jadi dia menganggap tim produksi itu bukan ada di levelnya dia, padahal dia harusnya paham bahwa tim produksi itu sebenarnya itu bos kita, karena kan kita di hire as a profesional gitu. Produser itu sebenarnya bos kita, dan kita harus membangun suasana yang positif sama tim produksi, karena mereka itu tanpa tim produksi kita nggak akan bisa siaran dengan benar gitu loh. Kameramen, entah itu PA, lu kalau misalnya mereka nggak suka sama lu ketika waktu break nggak dikasih tahu, udah gitu aja benar-benar dibikin ancur-ancuran juga bisa, walaupun lu jago apapun gitu siarannya. Jadi attitude di TV itu sangat penting gitu loh. Oke. Sekarang kalau lu lihat tuh landscape sport presenting di Indonesia tuh gimana sih? Kayak ini lagi fase ngerintis atau emang udah peaknya, atau ini bakalan bisa berkembang lagi gitu? Dari segi cara nyampein teknis, dari segi teknis, dari materi, dari industri sport presenting sendiri gimana ngelihatnya lu? Kalau gua ngelihatnya opportunity-nya akan semakin besar, kesempatan itu akan semakin besar untuk sport broadcasting. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan semakin kesini platform itu semakin banyak, gitu ya. Jadi kita nggak hanya mengandalkan TV terestrial, tapi ada pay TV, ada IPTV, ada OTT gitu kan. Maksudnya platformnya itu makin banyak, dan bahkan sekarang kayak satu event olahraga itu contoh kayak BWF lah, bulu tangkis. TVRI siarin, UCTV siarin gitu kan. Piala Indonesia deh kemarin, Jawa Post TV siarin, MNC siarin, UCTV siarin. Itu gue iNews kan masuk dari MNC Group, itu semuanya nyaring pertandingan yang sama dengan fungsi yang beda-beda. Sementara SDM-nya sendiri itu masih terbatas banget, bisa dihitung jari. Jadi peluangnya itu besar banget menurut gue. Semakin jauh nanti akan semakin besar. Karena event olahraga itu nggak ada matinya. Coba, emang nggak ada. Bola itu bisa berhenti kalau nggak gara-gara corona ini nih. Ini pun corona pun masih dipaksain jalan kan, kayak Korea sekarang buktinya udah mulai jalan. Bundes mau mulai juga. Bundes mau mulai. Bicara soal ini tuh sport presenting ini, ada chance nggak sih untuk mantan pesepak bola gitu? Emang mungkin banyaknya di pandit ya jatuhnya ya.
di luar juga gitu. Tapi di luar chance untuk ex pesepak bola atau pelatih itu jadi presenter tuh gimana? Just gue itu, ini pertanyaan lu menarik. Gue itu dulu pernah kepikiran pengen bikin public speaking untuk praktisi, mantan pemain sepak bola dan pelatih. Yang menurut gue, ya kalau kita lihat dengan kiblat Eropa dan dunia gitu ya, banyak kan yang juga jadi pandit kan, Gary Neville, Thierry Henry, semua jadi pada pandit. Tapi di kita kan sayangnya ya bisa dihitung gitu yang memang pemain tapi bisa ngomong gitu, karena Ponario paling ya Ponario, masih Priyono, oke lah masih ngomong, masih bisa, tapi kan bisa kehitung Bang Imran. Nah maksud gue sayang banget gitu loh, dan itu kan bisa jadi profesi kelanjutan untuk mantan pemain kan, bisa untuk jadi profesi yang menjanjikan lah sampai usia mereka ketika udah pensiun main bisa jadi pandit kan, polanya kan memang seperti itu di luar. Gue sempat ngobrol sama salah satu agen ini kok, agen sepak bola Indonesia lah, pemainnya banyak. Gue bilang, lu pemain lu banyak, bikin aja ininya public speakingnya. Dan ternyata dia juga kepikiran. Jadi pemain-pemain yang ada di bawah naungan dia itu memang mau dikasih sesi khusus untuk diajarin public speaking. Jadi kan memang presenting itu kan penting. Ketika abis main kan juga lu pasti diwawancara kan. Iya betul. Lu harus tahu berkomunikasi dengan wartawan, dengan masyarakat. Dan kemampuan itu penting juga untuk kehidupan mereka, bukan hanya sebagai seorang pesepak bola. You are listening Garda Talks. Oke Sobat Garuda, masih dengan orang-orang yang sama, masih ada saya Mozek Alisamer, masih ada juga Mas Dimas, dan masih ada Mas Tiu di sini. Kita lanjut lagi Mas Tiu ya. Mas Tiu, tadi kan Mas Tiu udah cerita banyak dan saya juga lumayan banyak curi ide nih ceritanya. Bagus lah kalau misalnya bisa memberi ide gua. Betul. Saya curi ide, curi ilmu lah di sini. Mas Tiu, tadi kan Mas Tiu bilang kalau misalnya Mas Tiu sering dapat tawaran tuh dari banyak TV. Nah kalau misalnya Mas Tiu sendiri ada preference khusus nggak sih dalam milih kerjaan atau milih siaran kayak gitu? Ada sih. Ya balik lagi kan, gua nggak mau jadi orang yang naif lah. Nah, bahwa kadang kan nominal juga pengaruh ya. Iya, itu utama kayaknya. Itu utama. Ya, itu utama, tapi itu juga nggak bisa menutup mata kita gitu. Kalau soal ini tuh kayak kan beberapa host juga ada yang misalnya, gue nggak pengen kalau udah siaran cabang ini di sini, gue di sana harus beda cabangnya gitu. Misalnya di sini bulu tangkis, di sana sepak bola, baru gue mau gitu. Atau beberapa host juga misalnya gue cuma mau di satu TV, apapun itu di TV lain nggak mau. Kalau lu sendiri soal itu gimana? Gue sih fleksibel. Gue cuma nggak mau pokoknya ditampil ada kejuaraan yang sama di beda TV. Nah, secara prinsip gue nggak mau. Walaupun terkadang TV-nya nggak masalah ya kalau misalnya statusnya kayak gini. Pas Liga Champion yang tahun ini nih, gue disuruh siaran lagi sama SCTV. Tapi UC juga nyiarin kan Liga Champion. Nah, gue memilih ke UC. Gue memilih ke UC karena memang UC kan selama ini mempercayakan gue dengan Liga 1. Ya gak mungkin dong tiba-tiba gue hanya karena nominalnya lebih gede dan itu TV terestrial secara exposure lebih besar gue memilih SCTV. Enggak, gue memilih UC gitu. Nah gue gak mau tetap nggak mau ngambil di SCTV-nya, gue nggak mau, gue ngambilnya di UC aja. Ada salah satu alasan milih kompetisinya juga nggak sih? Itu misalnya di sini nih lebih keren nih kompetisinya, misalnya Piala Dunia gitu. Kalau gue sih tipikalnya nggak begitu ya. Kalau gue justru malah misalnya kayak gue kan sekarang gue udah siaran Liga Spanyol udah pernah, TV One, Liga Inggris. Gue Liga Inggris tuh di 3 televisi berbeda 6 musim. Dari 2014. Dari SCTV 2 musim, pindah lagi ke MNC 3 musim, gua lagi yang bawain. Habis itu pindah sekarang ke TVRI musim pertama, kasus juga tapi kan sekarang. Jadi gua tuh malah lebih suka dengan misalnya tiba-tiba nih kayak ada Bundesliga nih. Bundesliga gua belum pernah bawain gitu.
misalnya yang nyiarin Bundesliga TV apa gitu, TV baru, gue mau karena gue pengen bawain Bundesliga gitu. Jadi ya memang ada milih-milih kompetisinya ada, tapi nggak yang bukan karena wah pengennya kompetisinya yang bagus, nggak begitu. Kalau gue lebih ke gue belum pernah bawain nih kompetisi ini. Challenge-nya ya. Ya challenge-nya lebih ke tantangannya. Kalau Piala Dunia gitu, Piala Dunia gue udah bawain 2 kali men di 2 TV berbeda juga. 2014 di TV One, 2018 kemarin di Trans TV sama Trans 7. Gue sekarang lebih tertantang kalau misalnya Piala Eropa, karena gue belum pernah bawa Piala Eropa. Piala Pertiwi nggak, Jik? Piala Pertiwi. Coba tuh suratin kali Mas. Mas. Suratin pernah gue. Oh, suratin pernah? Pernah. Nah, menurut lu Nis tuh, lu ngerasa ada tanggung jawab nggak sih untuk ngedukasi penonton, atau emang ya ini emang budayanya beda gitu? Kayak misalnya pernah misalnya Paul Dempsey sama John Dykes pernah ngomong keep it simple, talk about the football, don't try to be funny gitu. Mungkin itu di Inggris gitu atau di mana gitu, karakter kita mungkin beda gitu. Tapi menurut lu gitu, dari lu sendiri ini masalah budaya yang beda atau emang ini sebenarnya bisa kok diciptain pasarnya gitu? Maksudnya lu ada tanggung jawab dan ngerasa untuk ngedukasi pasar gitu. Ya kalau gua sih pada intinya dari profesi yang gua tekunin ini dan gua pelajarin selama ini, ya pasti ada tanggung jawab kan di profesi ini. Apalagi kan kita juga nih sebagai masyarakat Indonesia aja kita harus paham bahwa orangnya males, nggak mau baca, nggak mau mengetahui apa yang harusnya yang di luar kehidupan sehari-harinya, dia nggak mau tahu. Jadi taunya apa yang dia lakukan. Jadi televisi itu punya tugas gitu loh untuk mengedukasi, dan kita sportcaster itu adalah salah satu pelaku dari industri ini yang punya tugas untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi, kalau bisa malah bisa memberikan inspirasi gitu. Kayak contoh, gue kenapa kalau misalnya siaran gitu, kalau misalnya durasinya cukup, gue suka ngangkat cerita-cerita menarik dari pemain dalam sebuah pertandingan, supaya mereka itu juga kayak misalnya untuk gue siaran bulu tangkis, kalau ada waktunya gue pasti akan bahas tuh soal Pusarla Sindu yang mau mau datang tepat waktu setiap hari waktu dia latihan di Kulela Bopican, menempuh jarak 56 km dari rumahnya buat sampai tempat latihan. Setiap hari dia nggak pernah terlambat. Nah, itu kan sisi positif yang bisa jadi inspirasi buat orang yang nonton gitu. Lu kalau mau berhasil ya lu harus kerja keras, lu harus disiplin. Nilai-nilai itu, value itu yang menurut gua sebagai presenter, baik itu entertainment mau olahraga, munis, yang harusnya bisa disampaikan sama masyarakat kita yang memang ya dalam tanda kutip masih agak males gitu loh. Ini kita udah panjang lebar nih, balik sedikit flashback ke awal lo berkarir tuh. Momen pertama lo siaran tuh kapan sih? Sama pertandingan apa lo masih inget nggak sih? Terus suasana kebatinan di awal. Waduh, kebatinan. Enggak kan grogi atau apa? Gue ingat banget lah. Gue pertama kali siaran, pertama kali on air nyemplung live itu di talk show. Prediksi nama talk show-nya di TV One. Waktu itu gue hostnya berdua. Di saat host ceweknya itu ditaruh yang senior supaya bisa nemenin gue yang benar-benar baru pertama kali siaran ya. Ica Afrianti. Oh, Mbak Ica. Di Ica hostnya, gue jadi kayak co-hostnya lah. Komentatornya waktu itu si Mas Aryo. Sarso Haryo. Karena dipilih memang karena dia yang paling panjang kan, kalau ngomong suka nggak ada titik kan, koma mulu. Jadi emang sengaja ditaruh karena gue kan baru banget kan, dan itu parah. Gue groginya itu parah. Gue nggak bisa ngomong, nggak tahu kapan mau masuk ketika mereka lagi ngobrol. Gue keringetan, bolpen itu gue gerak-gerakin terus, nggak bisa diam. Waduh. Pokoknya di earpiece gue tuh dari atas tuh udah, lu harus gini, waduh, puyeng. Tapi semua sportcaster melalui itu, nggak ada yang begitu terjun langsung bagus, itu nggak ada.
everyone from the bottom lah ya. Ya semuanya mulai dari nol kayak gitu. Dari nol, iya. Nggak ada yang langsung tahu-tahu bisa improve gitu ya. Nggak ada. Kalau lu lihat, ya kalau lu wawancara Darius, Valen, Rendra, Tio, semua pasti akan bilang pertama kali siaran hancur banget ya. Pasti gitu. Tapi podcaster itu kan dengan kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, kita mau belajar, kita mau kasih effort, ya lama-lama kita jadi profesional. Ya benar. Jam terbang lagi-lagi ya, makin tinggi makin terbiasa kayak gitu. Betul. Oke, Mas Teo, aku mau ini dong, kan mau ceritanya lagi curi ilmu nih. Kalau misalkan nih Mas Teo lagi grogi kayak gitu, terus lagi kagok lah, misalnya di depan kamera. Kan ibaratnya di TV itu ada istilah zero mistake yang tadi kayak kita bilang. Maksudnya tuh kayak gimana blank sih sebenarnya? Kalau blank itu sampai presenter senior kayak Mas Kris Irawan pun gue yakin pasti akan ada blanknya ketika siaran. Blank itu bisa terjadi ketika bukan hanya tapi kalau dalam konteks nggak pede ya. Jadi kalau dalam konteks nggak pede tadi sebenarnya balik lagi kalau kita pakai logika berpikir, kenapa kita nggak pede? Kenapa kita nggak pede? Karena kita berpikir bahwa wah kita nggak bisa nih ngebawain ini nih, gue nggak ngerti nih, makanya kita nggak pilih. Tapi kalau kita pakai logikanya nih, kalau lu ngerti apa yang lu bawain, pertandingannya apa, yang main siapa, klubnya siapa, lawan siapa, sejarahnya gimana, pemain-pemainnya, update-nya gimana, kalau lu paham dengan apa yang lu bawain, ya lu pasti akan pede. Oke. Jadi pede itu sebenarnya ditutupi dengan pengetahuan menurut gua. Kalau lu pengetahuan lu bagus, ya lu pede pasti. Kalau dalam situasi blank, yang tadi gue bilang, misalnya kalau siaran itu tiba-tiba ada blank, itu bisa terjadi karena kita misalnya kurang istirahat, nggak konsen, tiba-tiba ada tuh pasti sepersekian detik tuh tiba-tiba blank gitu, nggak ngerti mesti ngomong apa. Nah itu tadi balik lagi ke, lu kan punya preparation data. Kalau lu blank ya lu bisa, lu coba nginget lagi dalam waktu sepersekian detik, atau lu bermain dengan kata-kata terpaksa. Tipsnya. Jadi bermain dengan kata-kata sampai lu kembali fokus, tapi memang harus dilakukan dalam waktu yang cepat gitu loh kan. Karena kan lu 1 detik aja lu kelihatan mikir di TV. Kelihatan banget. Lu nggak bisa ngomong 1 detik 2 detik di TV itu kelihatan banget. Pernah ini nggak sih itu ngeblank yang parah banget gitu, kayak lu momen paling memalukan lu lah di depan layar gitu? Kapan ngeblank parah banget? Ya pernah lah. Pernah. Kalau misalnya siaran subuh juga paling nggak kuat. Kayak Piala Dunia deh 2018 ya. 2014. Rusia, ya. Sorry. Yang kemarin yang Brazil yang 2014. Yang itu kan siaran subuh tuh. Jam terbang gue juga masih minim kan waktu. Jadi seringkali blank gitu. Padahal gue pengen ngobrol apa, tapi jadinya apa. Jadi gue terus kalimat gue terpaksa jadi berputar-putar gitu. Sampai komentator itu lawan bicara gue tuh sampai juga mencoba menelaah apa yang gue omongin tuh kayaknya mesti ngedengerin baik-baik gitu, dan gue berasa itu. Tapi itu terjadi karena ya lu kalau lu kayak lu kehilangan konsentrasi dikit gara-gara ngantuk tuh ngaruh banget saat siaran. Mas Teo, kemarin itu kalau nggak salah sempat rame soal komentator yang seksis lah ya, yang lagi live terus dia ngeluarin komen seksis. Nah sebenarnya itu ada do and don'ts-nya nggak sih di dunia sportcasting ini? Ada dong. Ada lah. Boleh di ini nggak? Kira-kira apa aja kayak gitu? Ya sebenarnya kan itu pakem yang tidak tertulis, tapi sebenarnya sudah harus jadi standar untuk sportcaster. Gitu loh. Nah, standar ini biasanya yang memberikan batasannya ya orang-orang produksi, sport producer kan, produser dari setiap TV. Jadi makanya kenapa tim produksi sport itu harus orang yang juga punya passion dan tahu soal sport. Karena kalau nggak tahu ya jadi kehilangan batas. Ya do and don't-nya ya banyak ya, lu otomatis lu tidak boleh mengandung hal-hal yang berbau sara, seksim dan lain-lain lah. Pokoknya yang kita tahu bahwa itu nggak boleh ya disebut di televisi gitu loh, hal-hal seperti itu yang menghina atau merendahkan orang. Jadi ketika misalnya ketika ada pemain terluka parah gitu, kita malah ngetawain, ya nggak bisa begitu juga. Itu kan kita harus berempati sama pemain dulu. Nah kalau misalnya tadi ngomongin soal empati ya, ini menarik ya. Kalau misalkan ada pertandingan Indonesia main nih, kan kalau nggak salah trennya itu kadang yang komentator ini malah tidak di posisi tengah-tengah nih, malah kayak cenderung membela. Nah itu kayak gimana?
Nah, kalau untuk ini khusus ya, khusus untuk pertandingan tim nasional, sportcaster itu dari semua TV nih, gue tahu semuanya. Baik gue siaran timnas di TVRI kemarin, gue siaran timnas di IMNC juga pernah, gue pernah siaran timnas di SCTV juga pernah. Jadi kita boleh nggak objektif kalau tim nasional? Karena kan kita harus tendensius. Kalau ini kan tim nasional kita, ngapain kita? Ya kan, ini kan tim nasional kita. Kalau lu lihat di luar juga, misalnya lu nonton nonton timnas Italia main di TV Italia juga, presenter komentatornya juga pasti lebih ngedukung Italia. Gitu. Sama kita juga pasti lebih ngedukung Indonesia gitu loh. Jadi memang kita dituntut untuk tidak objektif, tidak terlalu objektif secara gini. Maksudnya kita objektif dalam menilai pertandingan, tapi kita boleh berat sebelah. Karena kita kan harus support tim nasional kan. Jadi kita lebih ke sisi tim nasional kita daripada tim lawan. You are listening Garda Talks. Sobat Garuda, kita udah dengar banyak hal di segmen 1 dan segmen 2. Sekarang di segmen ketiga, seperti biasa di Garda Talks kita akan tanya-tanya lagi. Di sesi rapid question kali ini akan dipimpin oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Halo Stu. Di segmen 3 ini kita biasa ada challenge sedikit ya soal rapid question. Gua tanya, lu jawab cepat. Oke, udah siap ya? Ya. Yo. Jangan tanya yang personal nih ya. Iya, enggak. Jangan dong. Itu gue ngeri di sebelah lo nanti ada. Iya. Ada yang curi dengar nanti bahaya. Oke, rapid question pertama. Sebutkan 3 sportcaster favorit lu dalam dan luar. John Dykes, Paul Merson, Gary Neville. Asik. Itu yang luar ya. Yang dalam? Gue sendiri kalau yang dalam. Ya, 3 bro. Oh, sebutin 3. 3 ya, Darius, Tio, Pangeran. Oke. Kenapa? Kenapa milih beliau? Ya masa gue bilangnya gara-gara mereka ganteng kan nggak begitu. Ya pasti kan karena memang pembawaannya enak untuk dilihat, karena pengetahuannya juga. Lanjut. 3 kompetisi favorit yang lo selalu pengen bawain siarannya. Piala Dunia, Liga 1, Liga Inggris. Oke, lanjut Su. Pertandingan atau siaran apa yang paling berkesan buat lo selama karir? Ya pasti di level Piala Dunia ya, 2014-2015. Karena kan tadi buat sportcaster itu achievement tertinggi bawain Piala Dunia. Jadi menurut gua, dan nunggunya itu kan lama, setiap 4 tahun sekali. Dan 4 tahun sekali, dan itu kan pasti TV yang nyarin tuh dia benar-benar milih siapa yang jadi presenter Piala Dunia. Oke, lanjut. Siapa komentator atau lawan siaran lo yang paling berkesan atau paling lo suka? Kalau play-by-play gue paling suka Binder. Kenapa? Kenapa Bung Binder? Karena dia energetik. Dia bisa ngebawainnya itu, bisa auranya itu bisa ningkatin antusiasme penonton, dan gua juga yang jadi lawan bicaranya. Kalau di studio banyak Justin gue suka karena dia kritis dan suka menohok kan statement. Mas Joy gue suka. Kalau Mas Joy gue suka karena datanya kuat banget. Dan dia juga ngangkat sisi-sisi sejarah yang bagus. Terakhir, rapid question. Lo rela nggak dibayar kalau siaran? Enggak. Capek Din nyusun datanya Din. Yang nggak, siapa tahu lu nyarin HP play by play tapi di Sky gitu, atau di sana di. Ya kalau ini sih ya pasti ini kan udah jadi profesional, jasa profesi, udah profesi gitu loh. Jadi ya udah profesional. Ya kalau nggak dibayar juga puyeng juga gitu loh. Oke Jik. Itu tadi rapid question-nya ya kawan-kawan. Mantap. Oke Mas Tio, aku mau nanya dong, kalau misalkan nih
aku atau misalkan Sobat Garuda di luar sana pengen jadi sportcaster, apa yang harus disiapkan? Atau ibaratnya langkah pertama apa yang harus disiapkan untuk menuju ke sana? Ya belajar yang pasti. Oke. Harus banyak belajar. Ya passion kan pasti udah ada. Kalau pengen jadi sportcaster pasti udah ada passionnya. Tinggal effortnya. Untuk jadi sportcaster itu kita harus ada effort, harus ada upaya gitu. Kita harus bisa bersaing, kita harus bisa menjawab kepercayaan saat kesempatan itu datang. Ini sportcaster itu ada castingnya nggak sih? Atau ibaratnya emang udah punya nama-nama terus? Ada. Oh, tetap ada. Tapi ya? biasanya untuk event-event tertentu itu mereka nggak mau by casting, mereka mau yang memang udah biasa bawain, karena yang dipertaruhkan kan nama baik TV-nya. Nah, tapi kalau untuk event-event yang reguler setiap tahun ada, misalnya Liga Inggris nih. Liga Inggris tapi exposure kan gede banget. Liga Inggris tuh mungkin jarang kalau pakai presenter baru. Jadi kayak misalnya Bundesliga nih, mereka pengen nyoba. Jadi mereka pakai presenter lama, tapi mereka pasti juga akan pakai presenter baru, buka casting untuk presenter baru, dikasih jam terbang. Nah disitulah di saat sportcaster itu mulai membangun nama bagi dirinya sendiri. Dulu gue juga waktu pertama kali siaran La Liga di TV One 2010, gue itu nggak pernah dapat pertandingan bagus. Gue dapatnya Rayo Vallecano lawan Real Sociedad lah, ini lawan itulah, yang benar-benar yang nggak jelas. Barcelona Madrid itu pasti udah jatahnya Putri Viola, jatahnya Denis Margo, Fauzan Zaman, karena kan gue masih newbie. Tapi semakin lama, ketika lu punya banyak jam terbang, lu banyak kesempatan, lu siaran Piala Dunia, ya akhirnya dapat juga pertandingan yang bagus-bagus. Ya, ini mungkin next ke depan lu lagi ada project apa sih itu? Kalau sportcasternya sendiri kan lagi corona nih, tapi kalau corona misalnya habis gitu dan liga kembali bergulir kan, makanya gue kayak masih bawain Liga 1 di UC, gue masih bawain Liga Inggris di TVRI, kalau memang nanti akan mulai lagi. Masih ada badminton, BWF World Tour di TVRI, masih ada Kompas Liga 2, sama futsal Liga Pro di MNC. Mas Tio, kalau misalnya mau nemuin Mas Tio di sosial media, bisa ditemuin di mana? Gue di Instagram ada @stewathp. Nama ID. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Tio yang udah bagi-bagi ilmu. Makasih banyak Stu ya nih. Sama-sama. Ganggu waktunya. Terima kasih karena teman-teman di Garuda Talk udah ngajakin gue. Ini kan bentuk apresiasi kalian terhadap profesi yang gue tekuni. Jadi gue juga terima kasih. Okay. Apalagi bisa bagi ilmu itu gue demen. Iya. Oke guys, Sobat Garuda, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Dah. You have been listening Garuda Talks.